سبيل الدموع سبيل مريح. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim kita harus terus menyadari betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita. Dari bermula kita lahir di muka bumi ini sampai detik ini. Kita berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu ini. Berapa banyak makanan, minuman, oksigen, air, serta kesempatan, peluang, ilmu. Banyak sekali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah. Yang Allah sudah memang kekalkan dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita menikmati itu semua. Boleh kita menikmati selama memenuhi syarat halalan thayyibah. Dibolehkan dan berkualitas. Serta Allah memerintahkan kita menyempurnakan dengan bersyukur. Dan kita harus banyak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Karena Allah mudahkan. Bersyukur itu dengan dua susunan kata ini saja. Alhamdulillah. Dan Allah kekalkan juga dalam firman-Nya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Tuhan kalian menyeru bahwasanya siapa yang bersyukur maka dia pasti akan tambah. Dan syukur nikmat ini terlalu banyak yang harus kita syukuri. Dan kalau kita mau rincikan sulit sekali. Tapi nikmat terbesar Bapak Ibu sekalian adalah kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara kita. Terus doakan yang baik buat negara kita. Terus doakan yang terbaik untuk para pemimpin kita. Banyak di antara warga Indonesia mungkin hanya karena kecewa sedikit, maka yang diucapkan tutur kata yang tidak santun kepada para pemimpin. Dan ini keliru. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku terus setiap hari mendoakan kebaikan untuk pemimpinku. Dan para imam-imam Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah tidak pernah berhenti mendoakan raja mereka. Agar selalu mendapatkan petunjuk, diberikan para menteri dan pendamping yang baik, serta bermanfaat bagi selain masyarakat negaranya juga bagi umat Islam. Maka ini doa-doa yang baik yang kita bisa panjatkan. Bila Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, maka kita ikut serta bersama mereka di pahala. Doakan yang baik, pasangan hidup kita, anak-anak kita, jauhi semua tutur kata yang buruk. Begitu juga dengan pekerjaan kita, profesi, kendaraan, rumah. Jangan pernah ucapkan kata-kata buruk. Ingatlah sabda Nabi SAW, hindari semua doa-doa buruk untuk diri kalian, harta kalian, dan juga keluarga kalian yang bisa saja bertepatan dengan waktu mustajab, malaikat mengaminkan dan diijabah. Maka selalu berkata kepada pasangan kita kata-kata yang baik, berterima kasih, bersyukur dengan Allah, pekerjaan kita, bersyukur kepada Allah, kesempatan, ilmu dan apa saja. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halaman. Nanti ke depannya Bapak Ibu akan lebih banyak tahu dari kajian sirah kita insyaAllah. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama ini sehingga kita bisa nikmati dan kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Karena memang agama ini adalah panduan hidup. Dia seperti bodyguard buat kita juga. Apapun yang kita ingin makan, minum atau aktivitas yang kita kerjakan, agama akan selalu mengatakan ini boleh atau ini tidak boleh. Itu semua hasil dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertama saya tentu memberikan apresiasi ke teman-teman notaris Indonesia, notaris Muslim Indonesia tepatnya ya, karena mau punya keinginan berkumpul seperti ini dan belajar tanpa harus melihat mungkin siapa yang lebih senior, siapa yang junior ya. Bapak Ibu duduk bersama-sama majelis ilmu, ini satu kemuliaan yang sangat baik, pilihan yang baik. Karena memang menuntut ilmu agama ini bukan pilihan Bapak Ibu sekalian, tapi kewajiban. Kata Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu kewajiban.
Ya, bagi semua muslim, tidak terkecuali. Kalau selain ilmu agama, itu hukumnya sunnah, muakkadah. Ada sebagian mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada muslim yang menekuni, maka sudah gugur bagi yang lain, kayak kedokteran atau spesies yang lain. Tapi ilmu agama ini nggak bisa. Nah, diantaranya kita kumpul untuk ini. Dan walaupun kadang-kadang kita lebih banyak online, tapi ini satu niat yang baik. Saya berharap tentu semua komunitas muslim di Indonesia selalu punya keinginan besar untuk belajar. Karena ilmu ini memang adalah pondasi dasar agama kita. Islam memerangi rasa malas, Islam memerangi pengangguran, Islam memerangi rasa dendam, dan semua kebodohan dan seterusnya. Tapi Islam justru agama yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan produktivitas, ya semuanya ilmiah, edukasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk, dan mohon maaf saya duduk di sini bukan karena lebih tahu dari Bapak Ibu, tapi kita untuk belajar memang, dan memang kursi ini disiapkan karena kami menggunakan laptop jadi tidak bisa di bawah. Jadi izin mungkin saya duduk di atas Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan melanjutkan kajian sirah nabawi kita, dan kita sudah menyelesaikan kajian terakhir adalah prosesi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Sempat kami katakan kalau Bapak Ibu ingat pada saat itu bahwasanya mimpi semua nabi-nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Pokoknya apapun yang Nabi lihat dalam mimpinya, semua Nabi tidak terkecuali itu berarti wahyu. Mereka bisa terima wahyu melalui mimpi, mereka bisa terima wahyu Jibril datang membawa secara langsung dengan postur aslinya sebagai malaikat, sebagaimana Nabi SAW waktu menerima 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di Gua Hiro di Jabal Nur. Beliau sempat melihat Jibril pada saat turun dari Gua Hira dengan postur aslinya sebagai malaikat. Kadang-kadang juga Jibril menjelma jadi manusia, kemudian membicarakan atau menyampaikan kepada Nabi SAW apa yang diinginkan. Kadang-kadang diilhamkan dalam hati, kadang-kadang beliau mendengar ada seperti suara lonceng yang keras, dan berbagai macam metode penerimaan wahyu. Tapi salah satunya mimpi. Makanya waktu Nabi Ibrahim AS mimpi melihat menyembelih anaknya Ismail, tidak ada keraguan. Kalau ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah yang perintah, maka dia ikut. Ini poin. Poin yang lain, ini kita sedikit review apa yang kita pelajari yang terakhir kemarin. Karena ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menerima perintah ini, dan beliau juga paparkan kepada anaknya Ismail, seraya menyampaikan, dan ini Allah kekalkan dalam Al-Quran, inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, saya lihat dalam mimpi, saya menyembelihmu. Coba dengar bagaimana pendapatmu. Tapi karena Nabi Ismail waktu itu adalah orang yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, dan sudah faham agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insya'allah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Anda diperintahkan, maka Anda akan temukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Ini sekaligus membantah pernyataan yang mengatakan waktu Ismail mau disembelih masih kecil. Tapi yang benar adalah sudah dewasa. Bahkan sudah berumah tangga waktu itu. Sudah berumah tangga. Kalau anak kecil tidak akan mungkin mau menyerahkan dirinya disembelih. Ya. Tapi karena dia sudah dewasa. Dan kita sudah bacakan firman Allah SWT pada pertemuan yang lalu bagaimana waktu dua-duanya sudah pasrah. Nabi Ismail menyerahkan lehernya, Nabi Ibrahim sudah mengarahkan pedangnya, maka di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril menahan pedangnya Nabi atau pisaunya Nabi Ibrahim, lalu Allah berfirman, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi itu hai Ibrahim. Lalu Allah bilang, wa fadainahu bidhibin azim, lalu kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar, itulah domba, gitu ya. Nah, untuk mengenang semua ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai rangkaian ibadah haji. Karena pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke titik di mana beliau lihat dalam mimpi akan menyembelih Ismail, sementara menuju ke sana di wilayah Mina, itu iblis datang dan menggodanya supaya tidak menjalankan mimpi itu. Dengan berbagai macam bisikan, apa kau tidak kesian sama anakmu, apa kamu begini, apa kamu begitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam setiap kali datang godaan itu melempar iblis dengan 7 butir batu. Dilempar 7 butir batu, hilang. Kemudian di titik yang kedua dia datang lagi, dilempar lagi. Ya. Kemudian titik ketiga datang lagi, dilempar lagi. Ya. Makanya ada disyariatkan bagi jemaah haji jumroh.
Ya, biasa dikenal dengan melontar syaitan. Nah, itu mengenang tentang prosesi bagaimana syaitan menggoda menggoda Ibrahim alaihissalam pada saat, atau iblis menggoda Ibrahim alaihissalam pada saat akan menjalankan mimpinya. Nah, ini semua yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu kurang lebih ringkasnya. Sekarang kita akan masuk Bapak Ibu sekalian ke poin selanjutnya, masalah kisah pembangunan Ka'bah dan perintah haji. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sekian lama tidak ketemu dengan Ismail, karena kalau masih ingat pernah saya sampaikan, Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, beliau sempat sekian tahun tidak datang ke Mekah karena Allah belum perintahkan, tapi beliau tinggal di negeri Syam, tepatnya di Palestina. Dan kedatangan beliau pertama kali setelah beliau meninggalkan Ismail dan Hajar di dekat Ka'bah, itu setelah Ismail menikah. Dan Ibrahim datang, kemudian datang ke rumah Ismail, tapi Ismail lagi keluar berburu. Kemudian sempat Ibrahim menanyakan istri Ismail yang pertama ini, bagaimana kehidupan kalian? Maka semua isinya keluh kesah. Dari istri Nabi Ismail yang pertama ini keluh kesah. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan kalau ada seorang tamu bernama Ibrahim yang datang, dan sampaikan kepadanya pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Ya, kalau masih ingat ya. Allahu a'lam. Ya, masih, alhamdulillah. Yang jelas pada saat itu Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam. Kenapa kembali? Karena Allah suruh kembali. Ismail pulang dari berburu tidak ketemu sama ayahnya di saat itu. Maka dia pun pulang ke rumah, tanya istrinya ada tamu atau tidak. Dia katakan ada seseorang bernama Ibrahim. Apa pesannya? Pesannya agar anda mengganti tiang pintu rumah anda. Maka kata Ismail, itu ayahku Ibrahim, dia seorang nabi dan dia perintahkan aku untuk menceraikanmu. Karena tidak ada rasa syukur dalam rumah tangga itu. Nah, setelah itu Ismail nikah lagi dengan salah satu anak kepala suku Jurhum yang lain. Dan setelah sekian lama, entah berapa lama tidak disebutkan dalam buku sejarah, Ibrahim diizinkan yang kedua kali datang ke Mekah. Lalu ketemu sama Hajar dan istrinya serta ke rumah Ismail. Bertepatan yang kedua lagi Ismail lagi berburu. Di masa itu orang kalau berburu, yang pertama sama kedua ini berburu. Jadi berburunya cukup lama, bisa 3 bulan, 4 bulan baru pulang. Lalu dia Ibrahim ketemu sama istri keduanya Ismail, lalu ditanya kehidupan mereka. Ternyata istri kedua ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan ada seorang tamu bernama Ibrahim dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Nah, lalu Ismail pulang waktu itu, dan pada saat itu Allah masih mengizinkan Nabi Ibrahim tidak pulang ke negeri Syam dulu. Maka ketemulah mereka, pertama kali ketemu. Sebelum ketemu tentu Ismail ke rumahnya lalu tanya ada tamu datang, katakan istrinya mengatakan iya ada seseorang yang bernama Ibrahim, apa pesannya? Pesannya agar engkau mempertahankan tiang pintu rumahmu. Maka Ismail mengatakan itu ayahku adalah bernama Ibrahim dan dia seorang nabi dan dia perintahkan aku untuk mempertahankan rumah tangga denganmu. Nah, setelah itu terjadilah pertemuan pertama antara Ismail dan Ibrahim setelah sekian tahun berpisah, dari bayi sampai sudah menikah. Jadi waktunya lama sekali. Pertemuan hari pertama baru melampiaskan rindu, malam harinya Nabi Ibrahim mimpi sembelih anaknya. Di hari pertama itu. Makanya Nabi Ibrahim sangat sedih, tapi ini perintah Allah. Dan Allah menyebutkan itu sebagai ujian yang berat. Tapi karena keimanannya dia lakukan itu. Nah, sudah selesai tadi kita jelaskan berapa lama dan dari kita reviewkan bagaimana prosesi penyembelihan dan tidak jadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan perintah yang baru. Perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam sekaligus untuk membangun Ka'bah. Nah, Ka'bah ini Bapak Ibu sekalian dan saya minta sebentar mungkin kalau bisa pada saat saya sebutkan potongan ayat di surah apa, Bapak Ibu tolong dibuka aplikasi Al-Qur'annya ya, biar kita sambil tadabbur gitu ya. Tapi belum sekarang, nanti sebentar saya mau sampaikan dulu. Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian rumah Allah di muka bumi, satu-satunya rumah Allah di muka bumi yang dibangun oleh Nabi Adam bersama anaknya yang bernama Syith. Shin ya tha ya, dibaca Syith. Ini juga seorang nabi. Jadi Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil, kemudian ada Syith. Syith ini dinobatkan jadi nabi.
Dan Allah turunkan kepada Syed alaihi wassalatu wassalam 50 kitab. Tentu ini ada kisah tersendiri. Tapi yang jelas Ka'bah itu dibangun pertama oleh dua manusia muda ini. Kemudian bangunan Ka'bah runtuh, Bapak Ibu sekalian, karena banjir di zaman Nabi Nuh. Karena semua muka bumi ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh, semua air yang ada di langit dituangkan, semua air yang di bumi dikeluarkan sehingga bertemu. Dan yang selamat hanya yang ada di kapal Nabi Nuh saja. Nah termasuk waktu itu yang kena hancur adalah bagian bangunan Ka'bah. Tersisa pondasinya saja. Nah itulah sebabnya di zaman Nabi Ibrahim Allah suruh bangun kembali di pondasi yang sama. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran. Ya, surah nomor 3 ayat 96. Surah nomor 3 ayat 96. Allah berfirman, sekali lagi surah nomor 3 ayat 96. Inna awwala baitin udi'a linnasi dalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya Al-Imran 96 ya. Rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah. Bakkah istilah Mekah. Ya, bisa juga Bakkah itu yang dimaksud adalah pondasi dasarnya Ka'bah, tapi dia di sini terjemahnya adalah Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya, menjadi petunjuk bagi semua manusia. Saya juga akan buka aplikasi Al-Quran karena cukup banyak ayat Al-Quran yang akan kita baca ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Ini Allah menggambarkan tentang perintah prosesi pembangunan Ka'bah pertama kali. Sekali lagi Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Bunyinya wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa 'amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-rukka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi semenjak waktu Allah ciptakan sampai menjelang hari kiamat, Ka'bah itu dijamin selalu lokasinya aman. Dan akan terus menjadi tempat ibadah. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Nanti juga akan kita jelaskan dalam proses pembangunan insyaAllah. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim. Tentu hadits menjelaskan di belakang maqam Ibrahim. Makanya Bapak Ibu kalau habis tawaf, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan juga sujud. Maksudnya betul-betul di sekitar Ka'bah harus dipakai hanya untuk ibadah. Ayat 126-nya, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah dalam Al-Quran teman-teman, kalau ada kata-kata ingat berarti pelajarilah. Karena kita nggak mungkin mengingatnya tanpa mempelajarinya gitu ya. Ketika Ibrahim berdoa, dan doa ini Ibrahim ucapkan kapan? Pada saat beliau meninggalkan Hajar dan Ismail menuju ke negeri Syam. Kalau masih ingat di awal-awal kajian sirah kita, setelah Nabi Ibrahim menurunkan dan meninggalkan Hajar dan Ismail di dekat Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim langsung menuju ke negeri Syam. Hajar sempat mengejarnya. Hai Ibrahim, apa kau meninggalkan kami? Di lembah, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada kehidupan. Maka Ibrahim tetap diam. Kemudian diucapkan lagi oleh Hajar sambil Ismail jalan dengan untanya, Hajar ikutin. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Gak ada kehidupan, gak ada manusia, gak ada hewan. Allah gambarkan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dzira. Di lembah yang tidak ada pohon mati, apalagi pohon hidup. Nabi Ibrahim diam. Yang ketiga kali juga sama. Yang keempat kali lalu Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkanmu untuk ini? Kata Ibrahim, iya. Maka Hajar mengucapkan kata-kata mulia, idzan lan yudayyi'ana.
Kalau begitu tidak mungkin dia menyia-nyiakan kami. Maka setelah itu terjadilah prosesi Ibrahim pulang, sementara ke negeri Syam dia berdoa ini. Sementara kisah Hajar dan Ismail sudah kita ceritakan bagaimana Hajar bolak-balik dari Safa ke Marwah, bagaimana Jibril mengepakkan sayapnya keluar air Zam-Zam, bagaimana suku Jurhum keluar dari Yaman, kemudian jadi penduduk Mekah dalam sehari komunitas Mekah terbentuk, ya. Itu sudah kita paparkan semua. سبيل الدموع سبيل مريح